Waktunya 15 menit untuk paparan, selebihnya untuk tanya jawab. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim MK, yang terhormat rekan-rekan dari tim hukum 01, 02, dan 03 KPU, Bawaslu, dan semua hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah saksi ahli terakhir. Saya sebetulnya mendesain agar Bang Yusril menunjuk saya jadi saksi nomor 1. Apalah daya saya gagal, saya jadi saksi terakhir. Dari pagi sudah di sini sampai sore malam ini baru ada di sini. Hikmahnya adalah dalam Pilpres 2024 ini, kalau ada tuduhan dari orang tertentu bahwa saya mendesain hasil suara Pilpres, maka rasanya sih itu nggak mungkin. Karena saya mendesain Bang Yusril satu orang aja nggak bisa. Apalagi 164 juta masyarakat di seluruh Indonesia, 164 juta pemilih. Nah, yang jelas stempel apapun yang diberikan kepada saya, pada hari ini saya dikontak oleh Bang Yusril beberapa hari yang lalu, saya diminta untuk menjawab pertanyaan efek bansos dalam Pilpres Indonesia 2024, dan saya berusaha untuk menjawab dengan sebaik-baiknya dengan pengalaman dan teori-teori yang saya pernah alami dalam masa saya kuliah. Cara uji efek bansos dalam perilaku memilih di Pilpres Indonesia 2024, kalau menurut saya ada dua macam, yaitu non-sistematis dan sistematis. Non-sistematis itu adalah perasaan, dugaan. Tadi saya mendengar Bang Hasan mengatakan perasaan yang tidak didasarkan pada riset ilmiah. Contohnya adalah si A merasa ada pengaruh pemberian bansos terhadap perilaku memilih. Mungkin si A itu bisa diganti dengan Sira Prayuna. Tapi si B mengatakan tidak ada pengaruh, buktinya dari 51 anggota DPR, 30 orang tidak terpilih. Nah, si B itu mungkin namanya Abdul Wahid. Bisa juga ada yang mengatakan bahwa memang ada pengaruhnya dan tidak ada pengaruhnya. Kalau saya pribadi mengatakan nggak ada. Kalau dari pengalaman pribadi ya, dengan cara non-sistematis bukan sistematis. Dari mana saya mengatakan demikian? Karena saya punya seorang teman aktivis LSM, dia mendapatkan jaminan sosial dalam bentuk BPJS Kesehatan, sakit tiroid, dioperasi lehernya 2 kali, tapi dia tidak memilih 02 dan sangat anti pada Pak Jokowi. Nah, ini kalau non-sistematis, kembali kepada perasaan masing-masing. Gitu. Kalau kita sakit gigi, jangan dipikir semua orang sakit gigi. Gitu. Yang sakit cuma kita sendiri. Karena itu dalam konteks ini sebetulnya yang mulia, sebetulnya hanya ada satu cara untuk menguji efek bansos dalam Pilpres 2024 di Indonesia, yaitu dengan cara melakukan riset khusus untuk Pilpres Indonesia 2024. Saya garis bawahi Pilpres Indonesia 2024. Kalau pilkada boleh nggak? Nggak boleh. Karena yang sedang kita sidang ini adalah Pilpres. Boleh nggak kalau di Meksiko? Boleh nggak kalau di Jerman? Nggak boleh. Karena Pilpresnya Indonesia. Boleh nggak Pilpres tahun 2019? Nggak boleh. Karena sidangnya Pilpres 2024. Gitu. Nah, ini agak mundur dikit nih. Riset perilaku pemilih itu satu-satunya cara kita untuk menjawab, Pak. Nah, melihat hubungan antara pemberian bansos dengan perilaku pemilih, tentu harus menggunakan riset ilmiah dan analisa statistik. Tadi sudah dikutip oleh Hasan Asbi beberapa bagian, tapi saya mencoba membuat lebih menyeluruh. Jadi, analisis statistik dalam riset-riset sosial dan perilaku pemilih itu secara garis besar 3. Pertama, deskriptif,
atau cross tabulation. Di sini dia melihat pola, apakah ada pola pilihan yang berbeda antara yang menerima dan tidak menerima bansos, ya. Dan ini ada risetnya. Jadi dilihat yang beri bansos, yang menerima bansos itu beda nggak pilihannya dengan yang tidak menerima bansos. Tadi juga sudah ditunjukkan. Mungkin nanti saya juga tunjukkan. Kemudian korelasi, ya, melihat hubungan antara pemberian bansos dengan pilihan capres. Menurut saya untuk Pilpres 2024 di Indonesia ini tidak ada risetnya, Pak. Saya nggak ketemu. Saya berusaha mencari tapi tidak ketemu. Nah, tadi kalau Bang Hasan Nasbi mengibaratkan atau menganalogikan korelasi itu dengan perjalanan dia dengan Bang Yusril naik kereta, saya mau buat analogi yang lebih mendekati dalam dunia riset. Misalnya ya, meneliti hubungan antara ukuran panjang rambut wanita Indonesia dengan tingginya curah hujan di Indonesia. Itu kalau di riset bisa tuh ketemu korelasinya 0,6, 0,7 itu bisa aja. Tapi bukan berarti panjangnya rambut wanita di Indonesia itu menyebabkan hujan. Itu yang dimaksudkan oleh Hasan Nasbi. Jangan ditanya kenapa saya nggak pakai rambut pria, ya. Saya kira udah jelas itu. Nah, ini nggak bisa menunjukkan sebab akibat, dia hanya hubungan, ya. Kalau kembali kepada saksi Prof. Hamdi Muluk, di situ dikatakan bahwa ada riset di berbagai negara lalu dibuat rata-ratanya. Menurut saya sebetulnya tinggal kembali aja kepada riset yang tadi disebut oleh Hasan Nasbi bahwa ada riset dari siapa? Namanya ya, dari Dharma dan Martani, ya. Itu saya kira itu satu-satunya riset, tapi itu tahun 2022 dan kayaknya itu pilkada, karena itu nggak bisa dipakai untuk mengacu kepada Pilpres 2024. Nah, sebetulnya yang bisa menjawab pertanyaan pada hari ini hanya riset dengan analisa statistik regresi, melihat kausalitas apakah pemberian bansos menyebabkan memilih paslon tertentu. Oke, saya slide selanjutnya. Jadi riset yang saya temukan sangat terbatas, ya, tidak semua bisa menjawab yang paling kuat yaitu regresi, hanya cross tabulation. Riset yang pertama exit poll Litbang Kompas tentang penerima bansos, yang kesimpulannya adalah, ini kesimpulan Kompas sendiri ya, penulisnya ya, bukan dari saya ya, tidak ada perbedaan proporsi penerima bansos di antara pemilih ketiga calon, dan perlinsos atau bansos bukan penentu untuk kemenangan kandidat. Yang kedua, survei indikator politik Indonesia tentang jumlah penerima bansos dan pola pilihan paslon. Saya juga kesimpulannya tidak ada variasi pilihan capres antara yang menerima dan tidak menerima bansos. Kemudian yang ketiga, survei Indobarometer bulan Oktober tentang alasan memilih calon. Dari sekian banyak jawaban responden, tidak satu pun, ya, atau tidak ada persentase yang signifikan yang menyebut karena menerima bansos. Adanya karena faktor kepribadian, karena tegas, karena merakyat, karena pintar, dan seterusnya. Dan biasanya ini adalah temuan-temuan dari riset-riset voting behavior di berbagai negara di dalam kajian-kajian akademik. Nomor 4, survei indikator politik Indonesia, sama juga pola jawabannya, cuman saya mau menunjukkan saja bahwa ada survei Indobarometer, bahwa ada survei indikator politik. Kemudian survei indikator politik Indonesia juga menunjukkan bahwa proporsi pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke atas, di mana penerima bansos itu kecil, yang memilih 02-nya atau Prabowo Gibran justru lebih dominan dibandingkan dengan pemilih berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah, yang notabene banyak menerima bansos atau penerima bansosnya besar, sehingga kesimpulannya adalah kelompok bukan penerima bansos atau kelompok dengan bansos yang kecil justru lebih dominan memilih 02. Ini saya tunjukkan data-datanya. Coba lanjut. Lanjut. Nah, itu kita lihat bahwa, oh ini dilewatin aja, ini udah dibahas oleh Hasan tadi. Saya, ini yang belum ditampilkan oleh Hasan, di situ kelihatan bahwa baik untuk Anies Muhaimin, Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud, proporsi yang ditawari dan menerima bansos itu sama, 15
16-15%, jadi kurang lebih sama. Dan di sebelah kanan itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah kutipan tulisan peneliti dari Kompas ya, yang kesimpulannya di bawah itu saya garis bawahi, dalam hal ini berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres dan cawapres. Ini bukan saya yang nulis, ini adalah screenshot dari tulisan peneliti Kompas. Oke, lanjut. Ini data indikator. Terus kita lihat yang terima bansos ya, itu 22%, tidak 77%. Kemudian kita lihat halaman 68, kita lihat di situ. Lanjut. Bukan halaman 9 maksud saya. Terus kita lihat di situ yang menerima bansos untuk Prabowo Gibran, yang memilih Prabowo Gibran 59%, yang tidak menerima bansos yang memilih Prabowo Gibran 58%. Jadi sama aja. Terima bansos, nggak terima bansos, Pak Sira Prayuna itu tetap milih Prabowo Gibran. Ya. Kemudian lanjut, ini survei yang dilakukan Indobarometer pada bulan Oktober waktu itu. Lanjut, ini pilihannya angkanya masih seperti ini, lalu kemudian breakdown alasannya. Lanjut. Alasan tertinggi orangnya tegas, lalu perhatian dengan rakyat, lalu pintar, lalu berwibawa, amanah, kinerja terbukti, mampu membawa Indonesia lebih baik, berpengalaman, dan seterusnya. Nggak ada terima bansos. Lanjut. Kalau di breakdown, ternyata 100% orang yang memilih presiden karena tegas, itu ke Prabowo 87%, ke Ganjar 6%, ke Anies 5%. Orang yang memilih presiden karena alasan dekat dengan rakyat, yang ke Prabowo 9%, ke Ganjar 78%, ke Anies 11%. Orang yang mau presiden pintar, ke Prabowo 8%, ke Ganjar 20%, ke Anies 71%, dan seterusnya. Jadi kita lihat memang masyarakat itu memilih capres karena dia punya kualitas tertentu. Nah, kenapa calon A menang dibandingkan dengan calon B? Karena yang mau kualifikasi A mungkin proporsinya lebih besar daripada kualifikasi B. Saya ingat tahun 2014 yang menang Pak Jokowi, kenapa? Yang mau presiden merakyat lebih tinggi daripada yang mau presiden tegas. Tahun 2019 pola itu tetap sama, ditambah satu variabel lagi yang tinggi, kerja nyata, dan itu lari kepada Pak Jokowi. Nah, tahun ini kalau survei Indobarometer paling tinggi adalah orangnya tegas. Kemudian lanjut, halaman 15, ini survei indikator, ini elektabilitasnya, ini pasca pemilu. Lanjut. Ini alasan-alasannya kalau versi indikator, ini paling mampu memimpin, suka saja, jujur, ingin perubahan, paling meyakinkan, dan seterusnya. Oke, terus nah ini saya mau tunjukkan bagaimana penerima bansos kalau menurut survei itu makin tinggi pendidikan, makin rendah. Di bawah SD 26%, kalau udah kuliah 7% saja. Di bawahnya lagi yang kotak hijau, pendapatan di bawah 1 juta yang pilih Prabowo Gibran 67%, yang di atas 4 juta, ini menerima bansos ya, yang menerima bansos yang di bawah 1 juta 32%, yang di atas 4 juta masih ada juga nih 11%. Lanjut. Tabel yang di atas itu yang pendidikan SD yang memilih Prabowo Gibran 55%, yang kuliah 71%. Yang kotak hijau di bawah, pendapatan di bawah 1 juta, yang milih Prabowo Gibran 49,8%, di atas 4 juta 72%. Jadi justru di kalangan yang paling sedikit menerima bansos malah pasangan Prabowo Gibran justru lebih kuat. Lalu bukti yang tidak langsung ya, ini karena memang bukan seperti di kampus betul-betul riset, jadi saya pakai juga data-data yang tidak berkaitan langsung dengan survei, tapi ini sudah sering disebut oleh teman-teman sekalian. Lanjut, bahwa melihat efek bansos pada pilihan capres lewat hasil pemilu, kita lihat di luar negeri, langsung halaman 23, ya, karena waktunya ada pendek. Di situ ternyata di luar negeri, di mana tidak ada bansos, tidak ada kepala desa, ya, itu malah angka 0263,7, sehingga saya berseloroh bahwa seharusnya
Ya kalau di Indonesia nggak ada bansos, ya harusnya kita 63,7% juga istilahnya gitu kan, istilahnya 02 itu. Kemudian bukan cuma dari angka tetapi juga dari PPLN, dominan 66 PPLN dari 127, sekitar 51%. Kemudian kita lihat di Sumatera Barat dan Aceh, di mana ada bansos dibagikan, yang menang adalah Anies dan Muhaimin, ya, Prabowo Gibrannya kalah. Dan sebetulnya kalau kita mau lebih cermat, bahkan di provinsi yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran, angkanya juga bervariasi. Di Jawa Timur 65, di Jawa Tengah 53, gitu. Jadi harusnya kalau memang bansos itu variabel yang sangat dominan, maka dia menjadi sebuah konstanta, di mana kira-kira angka di seluruh provinsi itu harusnya kurang lebih sama. Tapi nyatanya kan sangat bervariasi, artinya ada